Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Hermina dimanapun Anda berada. Kembali lagi dalam rangkaian acara kesayangan kita semua, yaitu Hermina Talks. Nah, kembali lagi bersama saya Dr. Fitri. Semoga nggak bosan sahabat Hermina yang akan memandu acara kita di siang hari yang berbahagia ini. Nah, pada kesempatan kali ini sahabat Hermina, tema acara kita adalah mengenal varises dan penyakit vena lainnya. Nah, untuk membahas hal tersebut nih, sudah hadir narasumber kita yang ahli di bidangnya, yaitu Dr. Romzi Karim, dokter subspesialis bedah vaskular dan endovaskular. Benar, Dok? Betul, Dok. Betul. Oke, nah, sahabat Hermina sekalian, kebetulan kita ini dalam rangka memperingati Vein Weeks ya, Dok ya? Iya. Di tanggal 3 sampai 9 April. Dokter boleh dilihatin bajunya, Dok? Oh, udah kelihatan. Wah, keren banget ya sahabat Hermina. Vein Weeks ya, Dok? Gini ya, Dok ya? Iya, Vein Week. Oke, Vein Weeks sahabat Hermina. Sebelumnya saya lupa nih, belum menyapa Dr. Romzi. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sehat selalu ya, Dok ya? Sehat dan semangat. Alhamdulillah. Oke, semoga kita semua diberikan kesehatan selalu ya sahabat Hermina. Nah, sekarang kita mau berbincang santai aja, Dok ya? Oke. Gitu, jangan serius-serius ya, Dok ya. Nah, sahabat Hermina yang punya pertanyaan untuk Dr. Romzi boleh langsung mengetik di kolom chat atau DM juga bisa, nanti akan kita bacakan dan kita jawab ya, Dok ya? Iya. Oke, dokter. Nah, kita mulai aja karena temanya hari ini mengenai varises. Kita bahas dari awal nih, Dok ya, supaya sahabat Hermina pada tahu nih. Dimulai dari varises itu sendiri. Nah, varises itu definisinya gimana, Dok? Boleh, Dok? Silakan. Varises definisinya pasti juga masyarakat udah tahu varises kan seperti apa, ya kan? Betul, Dok. Nah, kalau definisi sederhananya, varises adalah pelebaran pembuluh darah yang berkelok-kelok diakibatkan karena adanya kerusakan katup vena. Baik, Dok. Jadi pembuluh darah itu kan dari ujung-ujung kaki itu akan kembali ke jantung kan? Betul. Nah, kalau misalnya pembuluh darah venanya katupnya rusak, jadi darah yang tadinya kembali ke jantung alirannya baik, karena rusak dia jadinya turun lagi ke bawah, jadi nggak ditahan sama katupnya. Baik, Dok. Nah, akibatnya pembuluh darahnya jadi pasti lebih lebar, ya kan? Akhirnya jadi berkelok-kelok sampai nanti timbul komplikasi yang nanti akan kita bahas. Iya, siap, Dok. Jadi memang vena itu atau pembuluh darah tuh ada katup ya, Dok ya? Ada Di tubuh katupnya. kita tuh punya katupnya, sahabat Hermina. Nah, ini katupnya bermasalah gitu ya, Dok ya? Bermasalah, betul. Siap, Dok. Nah, sebenarnya penyakit varises ini penyebabnya apa aja ya, Dok? Maksudnya bisa terjadi tuh pada kondisi seperti apa gitu, Dok? Ya. Penyebabnya sebenarnya bergantung daripada faktor resiko, ya kan? Kalau penyebabnya kan tadi ya katupnya rusak. Oh, baik, Dok. Nah, kalau faktor risikonya itu yang pertama itu jenis kelamin perempuan lebih banyak daripada jenis kelamin laki-laki. Jadi bisa kita umpamakan di dalam suatu ruangan kalau misalnya ada perempuan 2 orang, itu salah satu varises. Ya, Dok ya. Baik. Nah, kalau misalnya laki-laki itu dari 3 laki-laki itu 1 varises. Baik, Dok. Nah, ini makanya dokter-dokter bedah vaskuler seluruh dunia teh memperingati Vein Week ini. Vein Week, siap. Karena ternyata di seluruh dunia itu 1/3 dari penduduk dunia itu varises. Baik, Dok. Cuma masih banyak masyarakat itu yang menganggap varises itu sebagai kosmetik, bukan sebagai penyakit. Baik, Dok. Jadi masih banyak yang datangnya itu udah terlambat ya, udah sampai grade 6 baru datang gitu. Iya, Dok. Gitu. Jadi memang benar ternyata ya, Dok ya, pada perempuan, pada ibu-ibu gitu ya, Dok Iya, ya, pada ibu-ibu. kebanyakan Nah, ya, tadi kan pada jenis kelamin ibu-ibu. perempuan ya. Betul, apalagi nih, Dok? Kemudian banyak anak. Banyak anak. Banyak Oh, anak oke. juga itu bisa karena pengaruh Kenapa hormon. tuh, Dok? Oh, Karena pengaruh hormon wanita. Baik, Dok. Nah, kemudian pola aktivitas sehari-hari. Aktivitas, baik, Dok. Banyak duduk ya, banyak berdiri, itu juga faktor risiko terjadinya varises. Jadi bagusnya imbang ya, Dok ya? Harus seimbang. Baik. Obesitas juga. Obesitas, ya. faktor Baik, risiko. Selain itu juga keturunan ya penting. Kalau keturunan bisa ya, Dok ya? kalau orang tuanya ada yang varises, anaknya itu cenderung 30% akan menderita varises. Baik, Dok. Berarti seperti itu faktor risikonya ya, Dok ya? Faktor Banyak risikonya. juga, sahabat Hermina. Nah, tadi dokter bahas tuh gejalanya. Nah, kita ke gejala deh, Dok. Gitu. Yang Iya. orang-orang banyak kiranya
gejalanya tuh udah kosmetik doang gitu ya dok ya. Gimana dok gejalanya dari yang paling ringan aja dok sampai yang paling berat dok? Gejala yang paling ringan itu perasaan tidak nyaman pada kaki. Baik dok. Ya, baru jalan sedikit kaki udah nggak enak, udah berat, bengkak, ya kan? Baik dok. Biasanya tuh di daerah kaki mana dok? Di daerah kaki, di betis biasanya daerah betis. Siap dok. Nah kemudian nyeri, perasaan panas, ya kan? Tapi lebih nggak nyamannya itu ya karena perasaan nggak enak aja, perasaan nggak nyaman, kok pegel, berat gitu kan. Nah kemudian dari gejala-gejala itu diikuti dengan tanda-tanda. Nah tanda-tandanya itu yang pertama itu ya kita bilangnya sebenarnya klasifikasi ya, cuma biar enak kita bilang grade aja, tingkatan. Lalu grade 1 itu pembuluh darah vena yang kecil, yang biru-biru. Aduh maaf ya, sini mati, sini nyala. Nah, kalau grade 2 itu pembuluh darah varises yang berkelok-kelok, yang membesar, yang berkelok-kelok itu grade 2. Kalau grade 3 kakinya bengkak. Udah mulai bengkak ya dok ya. Bengkak. Nah, nanti kita bisa diskusi nih, kenapa ini bengkak karena varises atau bukan? Nah, nanti kita. Nah, kalau grade 4 itu kakinya di atas mata kaki itu mengecil. Di atas mata kaki mengecil, kemudian ada perubahan warna. Nah, nanti kalau grade 5 itu timbul luka, tapi bisa sembuh sendiri. Kalau grade 6 lukanya nggak sembuh-sembuh. Baik dok. Dimana grade 6 itu paling parah? Paling parah. Dan paling sakit. Paling nyeri pasti ya dok ya. Baik. Nah, ngomong-ngomong soal grade 6 itu dok. Nah, komplikasinya dok yang paling berat itu dari varises apa sih dok kalau tidak tertangani? Ya, kalau komplikasi yang paling berat, kalau hanya varises aja itu tadi ya luka yang nggak sembuh-sembuh. Cuma dari luka yang nggak sembuh-sembuh, kemudian disertai dengan terbentuknya bekuan darah. Ya. Jadi kalau misalnya udah terjadi infeksi, ya plebitis, nanti diikuti dengan tromboplebitis, terjadi bekuan darah itu. Nah, bekuan darahnya itu bisa terjadi di vena superficial atau yang varises, ya. Baik, dok. Bisa pada vena varisesnya atau pada vena dalam. Baik, dok. Nah, resiko dari bekuan darah itu nanti kan itu mengikuti aliran darah kembali ke jantung. Nah, itu akan terjadi emboli paru, bahasa awamnya teh. Ya bekuan darahnya sampai ke pembuluh darah di paru. Betul, nyumbat gitu ya dok ya. Nah, itu bisa mengakibatkan yang terburuk kematian. Berarti sebahaya itu ya dok. Bahaya. Cuma ya walaupun itu angkanya kecil ya, cuma itu bisa terjadi. Ya, jadi kalau misalnya memang ya baiknya sih baru ketahuan grade 1 sudah periksa untuk mendapatkan terapi yang cocok gitu ya. Jangan sampai nanti udah sampai timbul tromboplebitis. Nah, itu baru berobat, takutnya bekuan darahnya takut lari nanti. Nah, siap dok. Nah, itu dari sisi yang ibaratnya mengancam nyawa bisa dibilang ya dok ya. Kalau dari sisi lebih ke fungsi kakinya itu mengganggu nggak sih dok gitu? Varises tersebut? Oh, pasti mengganggu. Pasti ya dok ya. Mengganggu. Bisa sampai merubah ukuran gitu ya dok ya. Jadi seperti mengecil gitu. Iya, jadi kan kalau misalnya grade 3 itu kan kakinya bengkak. Bengkak, iya dok. Ya kan kakinya bengkak. Nah, kalau kaki bengkak itu kadang pasien tuh udah telat. Jadi jadi pasien tuh kenapa telat? Karena biasanya kan kaki bengkak nih, ini jangan-jangan penyakit jantung. Oh iya, itu betul. Itu jangan-jangan penyakit ginjal, kan? Atau sakit ginjal kan, kakinya bengkak. Nah, cuma kok lucunya yang bengkaknya cuma satu kaki. Iya, kan nggak mungkin. Betul. Kalau sakit jantung atau ginjal pasti kan dua-duanya bengkak. Bahkan kalau ginjal kan semuanya bengkak kan, tangan, muka semua bengkak. Nah, di situ kalau misalnya cuma satu kaki, nah itu bisa kita bisa hampir pasti ya itu varises. Tapi juga tetap harus kita ada pemeriksaan dulu ya. Jadi bukan serta-merta ini kaki bengkak varises enggak, tapi bisa disimpulkan lah. Kemungkinan besar ini varises. Jadi itu sahabat Hermina warningnya tuh kayak bengkak tapi kayak sebelah doang gitu ya dok ya. Siap. Nah, terkait yang dokter bilang tadi kita harus pemeriksaan lebih lanjut ya dok, pastinya harus kontrol ke dokter. Nah, setelah itu ada pemeriksaan lanjutan nggak sih dok untuk mendiagnosa ini varises atau bukan? Gitu, ada. Dok. Jadi untuk pemeriksaan untuk menegakkan diagnosa varises itu harus dilakukan USG Doppler. Oh baik, namanya USG Doppler ya dok. USG pembuluh darah. Nah itu nanti sama saya periksa, saya lihat pembuluh darahnya itu dari atas mata kaki sampai ke selangkangan yang saya periksa. Baik dong. Karena pembuluh darah varises itu ada di atas mata kaki sampai ke
selangkangan atau lipat Baik, paha. lipat paha. Nah itu nanti saya periksa diameter pembuluh darahnya berapa, kemudian apakah ada bekuan darah di daerah pembuluh darah varisesnya, atau adakah pembekuan darah di pembuluh darah vena dalamnya. Baik. Karena kalau misalnya ada trombus atau bekuan darah di vena dalam, itu kontraindikasi, nggak boleh dilakukan operasi. Baik, Tapi Dok. kalau misalnya di bekuan darahnya di vena Permukaan superficial, ya, Dok. di pembuluh darah varisesnya, itu bisa kita ambil bekuan darahnya, sekalian kita tangani varisesnya. Varisesnya, oke, baik, Dok. Berarti, nah itu tadi, jadi memang ada pemeriksaan yang intinya mah memang sederhana, USG sebenarnya ya, Dok ya. USG Doppler sederhana. namanya ya, Dok ya. Jadi itu sahabat Hermina ya. Memang kalau memang ada gejala-gejala yang sudah kita bahas tadi, boleh langsung sebaiknya mencari pertolongan ya, Dok ya, sebelum varises tersebut bertambah parah. Iya. Nah, Dok, mengenai kita udah tahu nih pemeriksaannya apa aja ya, Dok ya. Kalau ternyata memang terdiagnosa varises ya, Dok ya. Terapinya apa aja sih, Dok, yang bisa dilakukan gitu, Dok? Iya, untuk varises yang pertama kan pengobatannya non operatif, ya Baik, kan? Dok. Non operatif bisa dengan obat-obatan, kemudian obat-obatan minum ya, obat-obatan diminum ya, minum, Dok, ya. atau pakai medical stocking ya, stocking varises. Baik, Dok. Kemudian yang ketiga, kalau memang indikasi bisa dilakukan penyuntikan Penyuntikan, ke varisesnya, Dok. Oh, baik, ya. Dok. Sebenarnya cuma 3 itu. Kemudian tindakan operatif itu ada banyak. Ada operasi terbuka, ada dengan minimal invasif endovenous ya. Jadi bisa pakai laser, bisa pakai radiofrekuensi, bisa pakai microwave, bisa pakai glue, pakai lem. Dan ini semua ini tergantung daripada kondisi, Kondisi, ya. varisesnya pasien. Baik, Jadi nggak bisa ini bisa pakai glue ya, pakai lem. Oh ini kayak gini pakai laser, enggak. Jadi tergantung nanti ini kakinya pasien ini yang cocok ini pakai apa. Baik, Dok. Jadi makanya mesti diperiksa dulu. ya, Dok ya. Jadi sangat bergantung pada pasien masing-masing Iya, ya, Dok ya, tidak bisa disamaratakan. Nah, Dok, mengenai terapi varises tadi yang sudah dokter bahas, itu ada kelebihan sama kekurangannya masing-masing ya sih, Dok? Dari berbagai macam secara Iya. umum. Kalau zaman dulu memang terapinya kan cuma operasi terbuka kalau iya, dulu. baik, Dok. Nah, kalau misalnya indikasi saya lakukan operasi terbuka kalau misalnya luka yang nggak sembuh-sembuh di daerah atas mata kaki. Jadi udah dilakukan operasi laser ya dan lain-lain, tapi kok lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, berarti itu harus terpaksa saya lakukan operasi terbuka di daerah lukanya. Baik, Dok. Itu pertama. Kedua, kalau misalnya diameter pembuluh darahnya besar-besar, Iya, Dok. yang untuk dilakukan tindakan laser itu kemungkinan terjadinya rekanalisasinya besar. Jadi saya lebih memilih itu untuk dilakukan operasi terbuka. Rekanalisasi itu apa, Dok? Boleh Iya, bahasa pembuluh awalnya? darahnya jadi darahnya udah Membuat jadi kan dia pembuluh darah masukin alat laser harusnya dia rapat. Iya, betul, Dok. Nah, ini kebuka lagi. Nah, itu sahabat Hermina. Jadi kalau misalnya pembuluh darah besar itu saya lebih condong dilakukan operasi terbuka. terbuka ya, Dok ya. Baik. Walaupun tetap ya nanti kan saya screening kan, saya lihat oh ini masih bisa lah. Nah itu bisa pakai thermal ablasi ya. Thermal ablasi ada 3, ada laser, radiofrekuensi, sama microwave. Microwave, Tiga fungsinya sama. Thermal ablasi ya untuk pakai energi panas. Energi panas ya, Energi Dok. panas. Baik. Nah cuma masalahnya kalau operasi terbuka itu pasca operasinya sakit. Sakit Iya, banget. Dok. Sakit banget ya, Dok. Iya, paling cepat itu 2 minggu bisa recovery-nya. Baik. Dan ada yang sampai 3 bulan, 6 bulan itu iya, ada. Dok, ya. Jadi sakit. Jadi aduh nggak enak lah. Gak enak ya. Nah, makanya sekarang saya lebih cenderung saya mengerjakan kasus-kasus varises itu dengan thermal ablasi atau Terima glue. kasih. Siap, Dok. Ya pastinya kan kalau pakai thermal ablasi ya pakai laser, radiofrekuensi atau microwave itu pasti pasca operasinya nggak nyeri. Betul, Dok. Minimal ya, Dok. yang Minimal. nyerinya ya. Siap, Jadi Dok. pasien bisa langsung aktivitas. Nah, itu, Dok, betul. Gitu. Kemudian kalau yang glue, sebenarnya glue tuh lebih superior dibanding yang lain karena kalau misalnya laser ya dan lain-lain itu kan pasca operasi harus pakai stocking atau pakai Iya, balutan. Dok. Baik. Kalau glue, kalau pakai lem itu nggak perlu pakai balutan, Jadi dibuka aja. dibuka aja. Oh, baik, Dok. Karena pada glue itu kita tidak melakukan intervensi
penyuntikan di daerah sekitar pembuluh darahnya. Kalau termoablasi kita lakukan penyuntikan ada atau suntikan ya, tumesan, Dok, ya, ada gitu. suntikan nanti. Jadi misalnya pembuluh darah varisesnya sepanjang ini disuntik. Oh, Suntik, baik, Dok. suntik beberapa titik untuk melindungi energi panas supaya tidak merusak jaringan sekitar. Baik, Dok. Kalau glue kan di dalam, Kalau glue kita di dalam, masukin lem, udah selesai. Jadi nggak ada Iya sih, Dok, penyuntikan. ya. Jadi relatif lebih nyaman buat Lebih pasien. nyaman ya, Dok ya. Nah, Cuma ada kerugiannya. gimana tuh, Dok? Nah, kerugiannya glue ini nggak cocok untuk pasien-pasien yang ada riwayat alergi. Oh, baik, alergi apapun, Dok. Alergi apapun. Oh, baik, Dok. Kemudian yang kedua, ternyata glue-nya ini, ya misalnya nih, kalau misalnya ada alergi ya resiko kan, bakal iya, ditolak sama betul. badan. Nah, kalau misalnya dia nggak memiliki alergi, kita tetap kasih obat supaya tidak terjadi reaksi. Iya, Dok. Tapi ada beberapa pasien yang ada reaksi. Oh. Makanya saya kurang merekomendasikan ya karena faktor tadi ya, resiko terjadinya semacam kayak bekuan darahnya itu. Jadi sebenarnya bukan bekuan darah, lemnya itu ngegumpal. Oh, jadi iya, ada jadi risiko. kan perasaan nggak nyaman. Iya. Cuma kalau misalnya nggak ada riwayat alergi, wah itu bagus banget. Bagus ya, Dok ya, Bagus hasilnya, banget. Dok ya. Iya, hasilnya Baik. bagus banget. Jadi intinya memang sekarang itu minimal invasif ya, Dok ya. Minimal Itu invasif. bukan, jadi sahabat Harimana jangan panik kesannya, Dok ya. Wah, takut operasi ya, Nggak Dok usah ya. takut. Nggak usah takut Bisa ya, langsung Dok ya. aktivitas. Nah, Kadang seperti pertanyaannya itu kan, sahabat Dok, kamar saya kan di lantai 2, boleh naik tangga nggak? Iya. Oh boleh, naik tangga aja, gitu, nggak sahabat masalah. Harimana. Baik, Dok. Dokter, ternyata udah banyak yang nanya, Dok. Boleh, ya. Iya, kita bahas ya, Dok ya, Oke. satu-satu. Nah, ini dari akun Rizal namanya, Dok ya. Ceritanya gini, ini konsultasi online ya, Dok. Iya. Di kaki saya bagian paha dan betis belakang ada varises, kata ini, Dok ya, yang Oke. nanya. Apakah varises yang tidak diobati bisa menyebabkan saya lumpuh, katanya, Dok? Oh nggak bisa. Enggak ya. Tenang aja, nggak Tenang apa. aja, baik. Cuma nanti ya itu, misalnya sahabat Hermina siapa Rizal. Rizal, sahabat Hermina Misalnya ya. grade 2 gitu misalnya ya, kan berkelok-kelok di kaki. Iya, Dok. Nah itu kalau nggak dilakukan penanganan nanti akan naik jadi grade 3, kakinya iya. bengkak, nanti grade 4, grade 5, grade 6. Nah ini nanti kalau misalnya grade 4 itu, misalnya kalau grade 2 kan paling cuma ada benjolan, Iya, paling Dok. pegel sekali-sekali. Pegel, iya, Dok. Kalau grade 3 itu udah aktivitas dari pagi, misalnya pagi aktivitas, itu sore pasti kakinya bengkak. Oh iya, Dok. Ini Pakai pakai kerja bengkak, gitu sepatu ya, Dok, jadi ya. sempit, jadi nggak enak, jadi pasti nggak nyaman. Nah kalau udah grade 4 itu sakit banget, Pasti nyeri. karena ya biasa kan kulit lembut gitu kan. Nah ini di area mata Keras ya, Dok. kaki itu keras, Keras, perubahan warna kulit, nanti ujung-ujungnya luka. Nah kalau udah luka sakit banget pasti. sakit Dok. banget, dan lukanya nggak sembuh-sembuh. Nggak sembuh-sembuh. Iya, baik, Dok. Nah sama penting nih, kalau misalnya ada luka di atas mata kaki, itu 99,9% pasti varises. Varises. Oh. Jadi jangan beranggapan itu kaki diabetes. Baik, Ya, Dok. karena banyak sekali pasien luka itu udah setahunan dirawat lukanya, luka. dikiranya Ada lagi, ini ada kaki lagi, diabetes, nggak sembuh-sembuh, ya ternyata varises. Kalau misalnya sudah terdiagnosa ini kaki varises ya tanpa ada penyakit lain ya, ini terdiagnosa kaki varises ya, ulcus varicosum, varisesnya diobatin, insya Allah nanti sebulan itu biasanya nutup. Oh, Jadi langsung nutup. Jadi luka, keluhnya ya, Dok ya, luka di atas mata kaki Di ya, Dok atas ya. mata kaki. Yang dalam apa yang luar, Dok, biasanya? Paling sering bagian dalam, tapi bagian dalam luar ini, juga Dok. bisa. Oh, baik. Nah, itu ya sahabat Harimana, itu warning, Dok, ya. Iya. Kalau ada luka di atas mata kaki yang tidak sembuh-sembuh. Apalagi mungkin pada perempuan gitu ya, Iya. Dok ya. Udah pasti kemungkinan varises dan berobat lah ya sahabat Harimana. Dok, ada lagi nih, ada akun Kori, Dok. Saya mau tanya, saya kan sehari-hari kerja kantoran katanya, Iya. Dok. Di kantor, nah yang tadi Dok duduk terlalu lama, kaki saya jadi bengkak. Itu penyebab kaki bengkaknya kenapa ya? Varises dong. Nah, itu, Dok. Apakah saya ada indikasi yang serius katanya, Dok? Nah, Kalau besar indikasi varises, serius Dok. sebenarnya nggak ada, cuma kan kita lebih waspada aja. Betul. Bahwa memang ternyata ini memang varises. Jadi kalau misalnya banyak duduk, banyak berdiri, nah itu ada resiko aliran darah dari ujung kaki kembali ke jantungnya terganggu. Terhambat ya, Dok ya. Apalagi posisi duduk.
ya kan? Nah itu juga beresiko. Nah nanti ujung-ujungnya kartu venanya yang nggak bagus. Iya. Nah kalau makanya tadi kan katanya bengkak ya kan? Dok. Iya berarti udah ada varises. Kemungkinan besar lah itu Kemungkinan besar ya, dok, itu ya. varises. Varises ya dok ya. Makanya idealnya kalau misalnya bekerja udah sejam 2 jam itu jalan. Nah iya betul. Jadi jangan duduk ya, terus. atau Nah. berdiri terus. Iya, gitu. kalau bisa sejam ya sejam. Udah sejam nih, jalan. Ya ngapain aja lah pokoknya jalan ya. Habis itu balik lagi, duduk lagi. Atau ya kalau misalnya memang kondisinya nggak bisa, itu kakinya digerak-gerakin. Goyang-goyangin gitu ya, dok, Goyang-goyangin. ya. Oke. Jadi membantu pompa aliran venanya itu terbantu untuk ngalir lebih baik. Ngalir ke jantung lebih baik gitu ya dok ya. Oke, gitu sahabat Hermina ya. Jadi jangan terlalu lama duduk, jangan terlalu lama berdiri, 1 jam ya dok ya. Maksimal beraktivitas lah gitu ya dok ya. Baik dok, ada lagi nih dok. Boleh. Agak banyak ya dok ya, nggak apa-apa dok. Namanya akun Rizky dok. Saya penderita varises dok. Kalau lagi kambuh rasanya jadi banget loh, sesuai ya dok ya. Saya sempat baca di artikel, nah ini dok, katanya salah satu cara menghilangkan varises adalah dengan es batu. Apakah cara tersebut efektif dok? Maka diluruskan dok. Ya sebenarnya kan kalau kasih es batu kan ya cuma Dingin, ya apapun itu mau varises atau Iya. enggak kan jadi dingin, jadi Betul, sakitnya betul. pasti berkurang. Iya, dok. Tapi kan tidak mengobati penyakitnya. Betul. Heeh. Bukan mengobati ya dok ya, Bukan hanya ngobati, sementara cuma ngilangin aja, sementara, sahabat sama aja Hermina. kasih minum painkiller ya kan, Betul. jadinya hilang. Tapi kan penyakitnya nggak diatasi. Nggak diatasi, jadi ya berobat lah dok. Apalagi memang Iya. sudah jelas varises Iya. itu nyeri banget ya dok ya. Iya, apalagi nyeri banget. Usianya berapa? Ada usia nggak? Nggak ada. Nggak disebutkan ya. Gitu sahabat Hermina ya. Jadi memang hanya mengatasi sementara aja ya dok ya, bukan menyembuhkan. Nah mungkin ini terakhir nih dok, sebelum kalau ada lagi yang lain. Katanya gini, atas nama akun Ardi, dokter beberapa hari lalu saya melakukan suntik varises, katanya dok. Dan sudah melakukan perawatan dengan anjuran dokternya, tapi kini saya merasa ada pembengkakan, kemerahan, nyeri, hangat, dan ada cairan katanya dok, seperti nanah. Nah, mohon arahannya katanya dok. Suntik varises sudah berapa lama? Nah, nggak disebutkan dok. Jadi sebenarnya suntik varises itu relatif aman karena komplikasinya itu di bawah 1% sebenarnya. Oh, baik dok. Nah itu untuk perawatan pasca penyuntikan itu baiknya 1 kali 24 jam itu kan dikasih perban. Dikasih perban, dikasih balutan. Iya dok. Nah itu nggak boleh lepas. Oh, Nggak boleh lepas, nggak boleh kena air ya, boleh 24 gitu jam lah. ya, dok, 1 kali 24 jam 1 tuh nggak kali boleh. 24 jam. Nah, karena diharapkan setelah penyuntikan jadi tetap rapet, jadi nggak jadi lagi kalau misalnya nggak itu takut nggak di plester, nggak dibalut tekan, beban. takutnya nanti jadi lagi. Dan untuk mengurangi terjadinya itu hematom, jadi kebiruan. Iya, kebiruan. Nah, jadi makanya mesti dipasang 1 kali 24 jam. Dan kemudian ya kemungkinan kalau misalnya ada keluar ada yang benjol, kemudian ada infeksi. Iya, udah pasti ada infeksi. Kemudian ada infeksi. Jadi memang baiknya walaupun kita sudah melakukan tindakan yang steril, ya kan, cuma kan tetap ada resiko. Betul, dok. Kita nggak tahu itu dari bekas penyuntikannya, ada tempat penyuntikannya, apakah ada misalnya ada bulunya gitu kan, di situ pas lagi ada kumannya, nah itu bisa terjadi resiko infeksi. Jadi memang sebaiknya kontrol ya dok ya, berobatlah baiknya lagi. kontrol, Betul. Supaya langsung dilihat sama dokter ya, sahabat Hermina. Ini atas nama Ardi. Nah oke, mungkin segini dulu dok yang nanya. Nah kita bahas lagi mengenai lebih ke mungkin pencegahan dok. Tadi kan udah sekilas lah ya dok kita bahas. Ada lagi nggak dok yang selain mungkin jangan terlalu lama duduk atau berdiri gitu dok? Iya, pencegahan. Dari gaya hidup ada nggak dok? Iya, pencegahan ya pasti kan hindari faktor resikonya. Baik dok. Ya kan? Faktor resikonya ya itu, jangan berat badan, jangan Iya, dok. mau bilang gemuk nggak enak. Obesitas aja Obesitas. dok. Iya, jangan obesitas Jangan ya. obesitas, Kemudian baik, dok. ya itu tadi pola kerja kita ya, pola aktivitas kita sehari-hari. Jangan terlalu banyak berdiri, jangan terlalu Baik, banyak dok. duduk. Dan untuk perempuan yang itu, suka pakai Heels high ya, dok. heels, nah itu juga pengaruh. Nah betul dok. Ya disesuaikan lah tapi susah juga ya kalau tuntutan kerja iya, harus dok. pakai. Tuntutan Ya boleh aja. Nah habis itu sejam berdiri, Nah duduk. itu ya dok. Jadi ya kerja biasa pakai heels tapi sejam tuh sejam jangan pakai berdiri, terus, jangan jalan-jalan ya, dok, terus ya, duduk. Betul, baik dok. Oke dok. Nah jadi terakhir nih dok, mungkin kesimpulan ya dok dari dokter dan pesan-kesan lah terhadap sahabat Hermina, karena
Takutnya beberapa sahabat Hermina ini masih beranggapan bahwa varises ini kalau dioperasi itu hal yang mengerikan gitu dok. Nah boleh dok disampaikan. Iya, jadi kesimpulannya ya mudah-mudahan sahabat Hermina udah mengenal lebih jauh tentang varises ya. Karena kenapa makanya ada Vein Week ini? Vein Week. Yaitu karena masyarakat itu masih banyak yang menganggap varises ini sebagai kelainan kosmetik. Betul. Ya, sebagai kosmetik bukan sebagai suatu penyakit. Padahal varises ini merupakan suatu penyakit. Betul. Suatu penyakit ya yang lama-lama itu tingkatannya bisa makin buruk sehingga mengganggu kualitas hidup. Dan yang terburuk tadi ya, betul, dok, walaupun kecil bisa juga kematian. Ya yang pasti yaitu faktor risikonya dihindari. Faktor risiko dihindari. Kalau misalnya udah ketahuan, ini varises, ya udah sebaiknya dilakukan tindakan. Kalau perlu tindakan. Tapi kalau misalnya ternyata, ini bisa aja kok pakai obat-obatan atau bisa juga pakai medical stocking, stocking kompresi, ya itu udah cukup. Baik dok. Jadi memang intinya varises ini baiknya intinya tadi ya dok ya bukan kosmetik ya dok ya, varises ini penyakit sahabat Hermina. Dan terapinya pun kalau memang sudah kena masih banyak terapi ya dok ya, bukan hanya harus operasi gitu kan, ada obat dan juga operasi gitu. Dan operasinya juga sekarang bisa kita bilang minimal invasif ya dok ya gitu. Jadi invasif. Bukan di black gimana gitu ya. Pasca operasinya pasti relatif tidak nyeri. Lebih nyaman lah buat takut pasien. Ya dok. Baik. Di Hermina kita sudah bisa melakukan dok? Bisa. Tentu bisa semua. Mau pakai apa ada semua. Iya siap begitu lengkap. Ya dok. Lengkap sahabat Hermina jadi tidak usah khawatir ya. Baik dokter. Nah mungkin sampai di sini dulu ya dok ya. Semoga sahabat Hermina tercerahkan. Dokter Romzi terima kasih banyak waktunya ya dok ya. Mengenai bahasan varises di siang hari ini, izin mungkin saya sampaikan dokter, kita ada dalam ini dok, ada USG Doppler diskon ya, pemeriksaan diskon USG Doppler nih dok, gitu. Nah sahabat Hermina yang tadi dok mungkin nih orang-orang yang nanya kan pengen ini apa sih sebenarnya bengkak kaki itu bisa banget ya dok ya, kita pastikan dengan Doppler seperti itu dan dilakukan oleh dokter Romzi ya dok ya, diperiksa sama dokter Romzi sendiri. Nah izin saya sampaikan juga dokter Romzi ini di kita itu praktek tiap hari Rabu, Kamis, Sabtu ya dok ya, hari Rabu, Kamis, Sabtu jam berapa dok? Jam 8 sampai jam 9. Baik. Nah, sahabat Hermina yang memang ingin nih, misalkan ada masalah-masalah yang dirasa bingung mau ke arah mana ini penyakitnya, lebih baik berkonsultasi ke Dr. Romzi, bisa dengan membuat appointment dok di aplikasi Halo Hermina yang bisa di-download free pada Play Store dan App Store. Ada juga di website www.herminahospitals.com, ada di call center 1500488 dan juga di Instagram dok yang kita sekarang sedang live ini. Baik sahabat Hermina dimanapun Anda berada, semoga Hermina Talks di siang hari ini menjadi ilmu baru buat sahabat Hermina sekalian. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan. Saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Oh ya,